Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vika Syahputri dari Manajemen 19. Di sini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang matriks, di mana materi ini merupakan materi dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Selamat menyimak. Baik, materi yang akan aku bahas di sini yaitu mengenai matriks di dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Sebelumnya, apa itu matriks? Dalam ilmu matematika, matriks adalah susunan bilangan menurut baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung. Tanda kurung tersebut dapat berupa kurung biasa atau kurung siku. Kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara horizontal disebut dengan baris, sedangkan kumpulan elemen atau unsur yang tersusun secara vertikal disebut dengan kolom. Materi yang akan aku bahas di sini yaitu ada 4. Yang pertama determinan matriks, yang kedua matriks minor, yang ketiga matriks kofaktor, dan yang keempat inverse matriks. Keempat materi ini itu saling berkaitan satu sama lain. Nanti lebih jelasnya akan disebutkan di contoh soal. Materi yang pertama yaitu determinan matriks. Pada aljabar, determinan matriks dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks bujur sangkar. Simbol nilai determinan matriks A biasanya dinyatakan dengan Z dalam kurung A atau A kurung siku. Cara menghitung determinan matriks tergantung ukuran matriks bujur sangkar tersebut. Seperti contohnya ini. Untuk determinan matriks berurut 2x2, kita hanya mengalihkan saja A dikali B dikurangi dengan B kali C dikali silang seperti biasa. Untuk determinan matriks berurut 3x3, caranya dengan kita menggunakan metode Sarus, di mana kita menambahkan kolom pertama dan kedua di sisi kanan matriks tersebut. Untuk menghitungnya juga sama seperti menghitung matriks urut 2x2, yaitu A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurangi C dikurangi E, C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dikurangi B dikali D dikali I. Untuk berikutnya yaitu matriks minor. Matriks minor atau MIG adalah matriks yang diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A sehingga diperoleh matriks minor berurut 2x2. Ini adalah definisi dari matriks minor berurut 3x3. Karena jika matriks minor berurut 2x2 kita langsung dapat menemukan hasilnya. Di sini untuk mencari matriks minor berurut 3x3 seperti yang dijelaskan definisi tersebut, kita dapat mencoret baris ke I, baris yang pertama contohnya, dan kolom ke J, kolom yang pertama juga. Jadi nanti hasilnya untuk M11 di mana maksudnya M baris ke-1 dan kolom ke-1 diperoleh hasilnya matriks minor yang berurut 2x2. Isinya yaitu A22, A23, A32, dan A33. Lalu berikutnya merupakan contoh dari matriks minor seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di mana untuk matriks minor MIJ dari matriks A dapat dijelaskan seperti gambar di sebelah kanan, di mana kita coba aja untuk matriks minor M23. Nantinya kita akan mencoret baris kedua dan kolom ketiga. Hasilnya yaitu A11, A12, A31, dan A33. Begitu pula jika kita ingin mencoba lagi untuk matriks minor M32, yaitu kita mencoret baris ketiga dan kolom kedua. Sehingga hasilnya yaitu seperti ini. A11, A13, A21, dan A23. Untuk mendalami tentang matriks minor, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai matriks minor.
Namun belum disinggung sebelumnya bahwa jika disuruh untuk menentukan nilai matriks minor, kita menentukan dulu nilai determinan per minor matriksnya, seperti pembahasan ini. Nilai minor matriks pada baris pertama dan kolom pertama atau M11, di sini kita akan mencoret baris pertama dan kolom pertama dan tersisa ordo 1, 0 dan 03. Nah, di sini kita mencari dulu determinannya, yaitu 1 kali 3 dikurangi dengan 0 kali 0, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang bagaimana cara mencari determinan matriks berordo 2 kali 2, sehingga 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Begitu pula untuk nilai matriks pada baris pertama dan kolom kedua, yaitu M12 sama dengan min 4 dikalikan 3 dikurangi 0 dikalikan 2 sama dengan min 12 kurangi 0 sama dengan min 12. Begitu pula seterusnya sampai dengan nilai matriks pada baris ketiga dan kolom ketiga. Nanti semua nilai matriks tersebut disatukan sehingga nilai minor untuk matriks A adalah 3, min 12, min 2, 21, 13, min 14, min 1, 4, dan 33. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu matriks kofaktor. Kofaktor adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya menuruti suatu aturan, yaitu min 1 pangkat I ditambah J dikali M IJ, di mana M IJ itu adalah matriks minor, di mana I adalah baris dan J adalah kolom, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan C IJ. Jadi rumusnya C IJ sama dengan dalam kurung min 1 pangkat I ditambah J dikalikan minor IJ. Ini alternatif lain untuk mengetahui berapa sih matriks kofaktornya secara cepat jika kita sudah menghitung matriks minor sebelumnya. Ini contoh soalnya, contoh soal yang seperti sebelumnya sama saja, di mana matriks A yaitu 571 min 4 1 0 2 0 3. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai minor dari masing-masing elemen matriks, maka baru dapat dilanjutkan dengan menentukan nilai kofaktor. Dengan demikian, nilai kofaktor dapat dicari apabila nilai minor dicari terlebih dahulu. Nilai minornya kan sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi, jika diambil contoh seperti di atas, dari nilai minor matriks berordo 3 kali 3 yang sudah diketahui, maka kofaktor 1 yaitu plus 3 sama dengan 3, kofaktor 1 2 yaitu minus 12 sehingga dapat diperoleh 12, kofaktor 1 3 yaitu plus minus 2 sehingga diperoleh minus 2. Seperti yang alternatif ini susunannya, di mana untuk baris pertama yaitu plus maksudnya minus lalu plus lagi, untuk baris kedua minus plus minus, dan untuk baris yang ketiga plus minus plus. Kita cocokkan, ini plus, ini minus, ini plus. Untuk baris yang kedua minus plus minus, dan untuk baris yang ketiga sama seperti baris yang pertama yaitu plus, minus, dan plus. Lalu sehingga matriks kofaktornya pada matriks A tersebut atau CA-nya sama dengan 3, 12, min 2, min 21, 13, min 14, min 1, min 4, dan 33. Lalu yang terakhir yaitu tentang inverse matrix. Hampir seperti dalam pencarian perkalian dari matriks 2 kali 2 di atas, pertama-tama kita harus menentukan determinan untuk menentukan matriks inverse 3 kali 3. Untuk penentu urutan matriks yang berordo 3 kali 3 dapat dicari dengan dua metode, yaitu metode Sarus yang sudah disinggung di materi determinan pertama tadi. Yang kedua yaitu metode minor kofaktor yang sudah dibahas sebelumnya.
Tadi di awal sudah saya sampaikan keempat materi yang dibahas ini saling berkaitan karena ini tadi untuk menentukan inverse matriks diperlukan determinan, metode minor, kofaktor sesuai dengan ordo matriks tersebut. Di mana untuk rumus inverse matriks sendiri yaitu A pangkat P1 ini dibaca dengan inverse, A inverse sama dengan 1 per determinant A dikali A join A. Sekian pemaparan materi tentang matriks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.